10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan Black Area bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota Organisasi Penerbangan Internasional ICAO, International Civil Aviation Organization. Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1955 tentang penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk Panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk badan gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan material. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota International Maritime Organization (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran. Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek Southeast Asia Coordinating Committee on Transport and Communication, yang mana Indonesia merupakan proyek payung, umbrella project untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh US Coast Guard, Badan SAR Amerika, guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kesimpulan dari tim tersebut adalah, 1. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan, harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR. 2. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR. 3. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus-menerus. Berdasarkan hasil survei tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari tahun 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia, Basari. Adapun susunan organisasi Basari terdiri dari unsur pimpinan, Pusat SAR Nasional, Pusarnas. Pusat-Pusat Koordinasi Rescue, PKR. Sub-Sub Koordinasi Rescue, SKR. Unsur-unsur SAR. 2. Pusarnas merupakan unit Basari yang bertanggung jawab sebagai pelaksana operasional kegiatan SAR di Indonesia. Walaupun dengan personil dan peralatan yang terbatas, kegiatan penanganan musibah penerbangan dan pelayaran telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup memuaskan, antara lain Boeing 727 PANAM tahun 1974 di Bali dan operasi pesawat Twinotter di Sulawesi yang dikenal dengan Operasi Tinombala. 3. Secara perlahan Pusarnas terus berkembang di bawah pimpinan Alem Marsma S. Dono Indarto. Dalam rangka pengembangan ini pada tahun 1975 Pusarnas resmi menjadi anggota NASAR, National Association of SAR, yang bermarkas di Amerika, sehingga Pusarnas secara resmi telah terlibat dalam kegiatan SAR secara internasional. Tahun berikutnya Pusarnas turut serta dalam kelompok kerja yang melakukan penelitian tentang penggunaan satelit untuk kepentingan kemanusiaan, Working Group on Satellite Aided SAR, dari International Aeronautical Federation.
4. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan SAR, maka pada tahun 1978 Menteri Perhubungan selaku kuasa Ketua Basari mengeluarkan keputusan nomor 5K/104 PB78 tentang penunjukan Kepala Pusarnas sebagai Ketua Basari pada kegiatan operasi SAR di lapangan. Sedangkan untuk penanganan SAR di daerah dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan IM 4 Kepulauan PHB 78 untuk membentuk Satuan Tugas SAR di KKR Kantor Koordinasi Rescue. 5. Untuk efisiensi pelaksanaan tugas SAR di Indonesia, pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979, Pusarnas yang semula berada di bawah Basari, dimasukkan ke dalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional, Basarnas. 6. Dengan diubahnya Pusarnas menjadi Basarnas, Kepala Pusarnas yang semula Eselon 2 menjadi Kepala Basarnas Eselon I. Demikian juga struktur organisasinya disempurnakan dan Kabasarnas membawahi 3 pejabat Eselon 2. Dalam perkembangannya keluar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 1998 tentang Organisasi Tata Kerja Basarnas, yang salah satu isinya mengenai pejabat Eselon 2 di Basarnas. 7. Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta kemajuan iptek di bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai resiko yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa transportasi. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai black area untuk penerbangan dan pelayaran. Status black area dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Terkait dengan masalah tersebut, Badan SAR Nasional sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang SAR ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa SAR dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan iptek, maka organisasi SAR di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi SAR di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa pelaksanaan SAR, yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menindaklanjuti peraturan pemerintah TSB, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai lembaga pemerintah non-departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman. 9. Berdasarkan kajian dan analisa kelembagaan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas yang lebih besar, pada tahun 2007 dilakukan perubahan kelembagaan dan organisasi Basarnas menjadi lembaga pemerintah non-departemen, LPND, yang diatur secara resmi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99. Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Sebagai LPND, Basarnas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 10. Pada perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, sebutan LPND berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, LPNK, sehingga Basarnas pun berubah menjadi Basarnas LPNK. 11. Sebagai LPNK, Basarnas secara bertahap melepaskan diri dari struktur Kementerian Perhubungan. Namun hingga tahun 2009, pembinaan administratif dan teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan.
Selanjutnya per tahun 2007 Basarnas LPNK akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui Sekretariat Negara, Setnek. 12. Sebagai LPNK, Basarnas secara bertahap melepaskan diri dari struktur Kementerian Perhubungan. Namun hingga tahun 2009, pembinaan administratif dan teknis pelaporan masih melalui Kementerian Perhubungan. Selanjutnya per tahun 2007 Basarnas LPNK akan langsung bertanggung jawab ke Presiden melalui Sekretariat Negara, Setnek. Demikianlah lintas sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau disingkat Basarnas. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe agar kalian bisa terus mendukung Rescue Generation Channel. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Rescue Generation Channel mengucapkan selamat ulang tahun ke-50. Semoga Basarnas semakin cepat tanggap untuk Indonesia maju. Afiknam Jagat Samagram. Quotes dari admin Rescue Generation Channel yaitu, apabila engkau berpikir untuk terus maju, bisa jadi engkau akan lebih dalam mengenal yang namanya perjuangan. Bergerak bersama mencapai tujuan adalah satu di antara filosofi terbaik.